Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Ahsantum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan akhlak. Alhamdulillah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bab 3. Yang mana bab 3 ini kita akan belajar adab-adab bercanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercanda dengan para sahabatnya, dan beliau tidak mengucapkan kecuali ucapan yang benar. Ada 3 perkara atau 3 adab-adab bercanda. Yang pertama, aku harus menghormati orang-orang yang lebih tua usianya. Jadi ketika kita bercanda, kita tetap harus menghormati orang-orang yang lebih tua usianya ya. Jangan kita bercanda semaunya saja, tidak memandang orang itu tua atau muda ya. Tetap harus mengutamakan menghormati orang-orang yang lebih tua usianya daripada kita. Kemudian yang kedua, aku tidak boleh berbohong dan tidak pula mengolok-olok orang lain. Bagaimana tadi Nabi pun bercanda dengan para sahabatnya, tetapi beliau tidak mengucapkan kecuali ucapan yang benar. Beliau tidak berbohong ketika bercanda. Nah, karena di sini salah satu adab ketika bercanda yaitu tidak boleh berbohong dan tidak pula mengolok-olok orang lain ya. Bercandanya tidak boleh mengolok-olok orang lain. Yang ketiga, adab-adab bercanda yaitu aku tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, ketika kita bercanda jangan sampai kita menyakiti orang lain, apalagi membuat orang lain menjadi celaka gara-gara kita dengan alasan kita bercanda misalkan ya. Selanjutnya silakan Ananda buka buku paket halaman 17 ya. Di sini ada beberapa contoh atau sikap yang mana dalam satu cerita ini ada 3 sikap yang harus dijauhi. Yang pertama, Muhammad melempar saudaranya Ibrahim dengan pena. Lemparan ini ternyata menimbulkan bahaya sehingga ayah Muhammad menghardiknya. Lalu Muhammad mengatakan, sebenarnya aku hanya bercanda saja dengannya. Nah, dalam cerita ini ada satu sikap yang harus kita jauhi ketika bercanda. Apa itu? Nanti silakan Ananda tulis di kotak yang ada di halaman 17 itu. Sikap yang harus dijauhi yaitu kita tidak boleh bercanda yang menyakiti orang lain, apalagi sampai membuat orang lain menjadi celaka ya. Itu sikap yang harus dijauhi ketika bercanda. Yang kedua, Said menyembunyikan tongkat kakeknya yang buta. Ketika kakeknya hendak mengambil tongkat, terpaksa meraba-raba tempat ia meletakkan tongkatnya. Said tertawa sambil mengatakan, aku menyembunyikannya karena aku ingin bercanda dengan kakek. Nah, dalam cerita Said ini ada satu sikap yang harus kita jauhi ketika bercanda. Apa itu? Ya, sikap yang harus kita jauhi yaitu kita tidak boleh memperlakukan orang tua seperti itu. Kita harus menghormati orang yang lebih tua usianya, apalagi yang dicandain sama Said ini adalah kakek-kakek yang sudah buta ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menghormati orang yang lebih tua usianya dari kita, apalagi orang yang sudah tua kemudian buta lagi ya, tidak boleh seperti itu. Yang kemudian yang ketiga, Abdullah mengadukan kepada gurunya perbuatan temannya yang bernama Muaz, karena Muaz mengolok-olok Abdullah di depan teman-temannya dengan kata-kata yang menyakitkan. Guru mereka memarahi Muaz, akan tetapi Muaz mengatakan, aku sebenarnya hanya bercanda saja dengannya. Nah, dari cerita yang ketiga ini, sikap yang harus kita jauhi yaitu mengolok-ngolok. Kita tidak boleh mengolok-ngolok orang lain, apalagi sampai
sampai kita berbohong ya. Nanti silakan Ananda tulis juga ya. Jadi yang poin yang ketiga itu, sikap yang harus dijauhi adalah tidak boleh berbohong dan tidak pula mengolok-olok orang lain. Masya Allah. Ya, selanjutnya termasuk juga salah satu sikap atau perilaku yang harus kita jauhi, yaitu bercanda dalam perkara agama. Di sini ada satu cerita, yaitu Ahmad menemani kakaknya yang berkunjung ke tempat temannya. Ahmad dan saudaranya mendengar di antara orang-orang yang hadir ada yang bercanda dengan perkara agama. Di sini ada satu pertanyaan, yaitu andaikan kamu berada dalam posisi seperti Ahmad dan kakaknya, apakah yang akan kamu lakukan? Yang pertama, aku akan meninggalkan majelis mereka. Nah, kalau meninggalkan saja berarti tidak mencegah dong, tidak memperbaiki, tidak meluruskan orang-orang yang berada di majelis itu. Berarti sikap seperti itu tidak betul ya. Nomor yang kedua, memarahi mereka dan memukul orang yang bercanda tadi. Nah, tidak boleh kita dalam menyampaikan kebaikan tidak boleh dengan cara kekerasan ya, apalagi dengan cara memukul orang yang bercanda tadi. Nah, berarti sikap yang kedua tidak boleh. Kemudian sikap yang ketiga, aku akan menasehati orang yang bercanda tadi agar menjauhi sikap bercanda dalam urusan agama. Nah, sikap yang ketiga ini adalah sikap yang betul. Ketika kita berada di suatu majelis, kita berada di suatu tempat yang mana orang-orang yang hadir di situ bercanda dalam urusan agama. Jadi, sikap yang harus kita lakukan adalah menasehati orang yang bercanda tadi supaya menjauhi sikap seperti tadi, sikap bercanda dalam urusan agama ya. Tugas untuk hari ini silahkan kerjakan uji kompetensi di buku paket halaman 20. Semoga Allah mudahkan. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.